Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini gue bakal pengen jawab-jawabin komentar-komentar kalian yang ada di channel Kang IT ini. Jadi nanti gue bakal jawab-jawabin semua pertanyaan yang ada di channel Kang IT ini. Nah, sekalian juga gue nanti pengen minta sarannya ke kalian. Takutnya mungkin kalian ada saran atau kayak gimana, ya bisa aja nanti dicantumin di kolom komentar di bawah ya guys ya. Oke, gue pengen jawabin nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak banget ditanyain ya sama kalian. Jadi ini gue bakal jawabin juga semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar ini. Langsung aja kita bacain dari bawah ya. Nanti gue bakalan bacain yang sekiranya menurut gue bagus dan ya aneh-aneh gak apa-apa. Kita coba dari bawah nih, suaranya bergema, nggak pakai mic nih kayaknya. Oh yang ini mah, ini kalau ini yang temen gua guys, buat apa sih namanya, demo sistem ini yang bikin temen gua. Jadi tim lah, masih satu tim, cuman beda apa sih namanya, beda lah dia cara ngejelasin demo segala macemnya. Oke, next dari Agung Gumilar. Nah ini isinya sama dengan episode kedua Kang. Nah ini udah gue jawab juga kan, kalau kakak yang mau beli source code-nya, kami juga jual full source code-nya. Nah Kang Eti niat banget katanya. Jadi sini sebenarnya gini guys, buat di episode ketiga itu kan ada yang di Laravel itu ada login multi user ya. Nah itu emang sengaja gak gue buat guys, karena emang tujuannya sebenarnya biar lu tuh nyari juga ke yang lain. Jadi sebenarnya buat bikin sebuah sistem itu kan ada waktu dan biaya yang yang dikorbankan lah istilahnya gitu. Jadi nggak semuanya itu menurut lo itu ilmu tuh gratis guys. Jadi ada juga yang berbayar gitu. Jadi makanya di sini ya gue, kalau misalkan kan karena gue juga di sini jual di toko gue yaitu di Kang IT, ya lu bisa tanya-tanya aja di toko gua di Shopee atau Tokopedia juga ada. Jadi lu bisa beli source code-nya nih kalau lu pengen yang inventory ini. Tapi kalau lu nggak mau juga nggak masalah, mau lihat tutorial segala macam. Cuman emang sengaja gue potong guys buat ininya, buat apa sih namanya, buat login multi usernya itu emang sengaja banget. Karena ada beberapa yang memang kalau menurut gue itu part of yang menurut gue penting. Ini tuh semua yang gue bikin nih, yang di inventory ya. Kita bahas yang inventory Laravel dulu. Itu tuh sebenarnya sistem yang gue bikin ini, tutorialnya itu udah bisa banget dijadiin portofolio buat lu nanti kalau misalkan lu mau kerja di perusahaan atau kayak gimana. Jadi udah tahu nih code-nya kayak gimana. Terus kemudian lu kalau misalkan yang skripsi, yang TA segala macem, nah itu udah bisa banget ini sistem kayak gini tuh udah bisa banget dijadiin kayak gitu. Makanya kenapa gue potong. Jadi biar lu juga ada usahanya gitu guys, biar lu juga ada usahanya untuk nyari ya, sekiranya untuk loginnya doang ini kan. Jadi dicari aja cara loginnya kayak gitu sih sebenarnya. Kalau buat ngejawab pertanyaan yang ya Laravel versi 8 nih yang episode ketiga login multi usernya nggak ada, kenapa? Ya itu sih kalau gua jawabnya. Jadi lu cari aja lah, banyak kok di YouTube, di Stack Overflow atau yang lainnya. Oke, kita lanjut dari Rizky Amin. Keren Kang. Oh makasih ya, siap Kak, kan gue balas. Dan kemudian dari Hana Stefani, semangat Bang. Ya siap, semangat juga buat Kak Hana Stefani ya. Kemudian ada di sini dari tim J.M. Nah Bang bisa share source code-nya buat TA. Nah sorry guys, jadi gak bakalan gue share source code-nya, bodo amat. Karena ini juga gue juga sebenarnya bikin channel YouTube ini tuh Kang IT tuh cuman sekedar iseng-iseng yang pertama. Yang kedua cuman sekedar untuk kayak tutorial itu sebenarnya cuman iseng-iseng doang. Kalau misalkan gue lagi ada waktu, kalau misalkan proyekan lagi kosong ya gue bakal bikin tutorial. Tapi kalau misalkan guanya lagi full ya nggak bakal gue buat juga sih apa gue. Jadi kalau tutorial itu sebenarnya iseng-iseng aja guys, segala macem. Paling kan di sini itu sebenarnya di channelnya itu cuman nampilin kayak demo program, terus kemudian juga apa sih namanya, cara running program yang gua jual di toko gua ya, kayak gitu sih sebenarnya. Kalau untuk tutorial itu sebenarnya kayak side quest aja sih. Jadi kalau misalkan guanya lagi ini banget, lagi apa sih namanya, nggak sibuk-sibuk banget, paling nanti gue buat. Tapi kalau misalkan guanya lagi sibuk ya nggak bakal gue buat sih. Dan juga satu lagi, belum ada duitnya juga guys di YouTube, jadi makanya ya itu sih yang bikin gue males. Oke, next
Nah ini kan dia nanya-nanya tuh, harga inventory barang pakai Laravel berapa ya bang, yang di video ini maksudnya. Sebenarnya lumayan sih harganya kalau lu pengen. Nah kemudian di Arif Muntaha, kita lanjut ya, isinya sama kayak episode 2. Nah gue jawab juga nih, kalau kakak mau beli source code-nya ya bisa ke marketplace gitu. Jadi kalau misalkan lu mau beli source code-nya ya bisa lah ke Shopee atau Tokopedia, bisa chat aja ininya. Kemudian di sini dari Abdul Jalal, kalau untuk menghitung jumlah gimana source code-nya bang? Menghitung jumlah apa nih? Gua kagak tahu nih. Kalau misalkan count data kan udah ada tuh di ininya, di apa sih namanya, di atas kayak gitu, buat ngitung jumlah segala macem dari segi barang keluar barang masuk kayak gitu ya. Oke kita lanjut lagi. Dari Nurdi Evira Hussein, episode 3 sama keempat kayaknya ada yang kepotong dah, itu out control belum dibahas di episode 3 tapi di video 4 udah jadi. Nah tadi gua udah jelasin ya, udah gua jelasin juga kenapa di bagian apa sih namanya loginnya itu enggak gua masukin ya, ada beberapa alasan lah kayak tadi contohnya segala macem. Jadi lu bisa cari aja sebenarnya buat kayak gitunya. Nah kalau misalkan di sini kan gue jawab tuh, boleh kasih bocoran gak ke halaman admin sama halaman gudang itu nanti beda atau sama dalam satu file? Sama sih sebenarnya, cuman ya ada beberapa yang gua ini lah gak bakal gue kasih tahu apa aja yang harus disetting. Sebenarnya ada banyak sih yang harus disetting kalau misalkan buat bikin login kayak gini tuh. Oke kita lanjut ke Felix Jiki. Nah ini bang minta file SQL nya dong. Ya nggak bakal gua kasih juga file SQL nya, lu tonton aja videonya, udah ada kok itu tentang apa namanya pembuatan SQL di episode ke berapa ya, kedua kalau nggak salah. Nah ini nih episode kedua udah ada tuh setting database segala macem. Ini juga si Felix nih komen di episode ke satu ya, ini ke satu ya, ini sebenarnya udah ada setting database nya itu. Bang kenapa kalau localhost 8000 ku nggak bisa langsung buka login page, masalahnya di mana, di WP-HP kah atau controller kah? Nah gua nggak tahu tuh ya, bisanya karena kenapa, kayaknya sih di WP-HP nya karena rootsnya itu nggak ketemu kali ya, mungkin, tapi bodo amat lah. Kemudian di BD Programming. Nah BD Programming, kalau misalnya barangnya lebih dari satu gimana mas solusinya? Di video masnya kan hanya satu record itu mas. Oke. Kalau misalkan barangnya lebih dari satu sebenarnya banyak cara sih sebenarnya, cuman ya itu lu cari aja, banyak banget sebenarnya tutorialnya asal lu ngerti keywordnya ya, asal lu ngerti keyword gimana pencarian di Google atau di pencarian di YouTube-nya itu. Gini sih guys, ini gue kasih tips aja ya, kalau misalkan belajar itu ya belajar kayak pemrograman kayak gitu tuh jangan terpaku sama yang orang Indonesia terus gitu guys. Karena jujur aja kalau misalkan belajar programming kayak gini tuh harus tanya-tanya ke kayak ke apa sih namanya situs-situs yang basisnya itu dari orang luar kayak Stack Overflow dan lain sebagainya. Dan kemudian jangan terpaku sama YouTube sih kalau menurut gue pribadi ya, soalnya tutorial-tutorial kayak gini tuh sebenarnya didapetinnya itu dari ini guys, dari apa sih namanya, dari web-web yang ada di Google gitu ya, kayak Stack Overflow banyak sih sebenarnya yang ngebahas-bahas tentang kayak gini tuh. Cuman ya tergantung dari lu nya niat apa enggak untuk belajarnya itu sih sebenarnya. Kalau dari gua sih ya ngasih saran kalau misalkan emang lu mau belajar tentang programming ya banyak lah. Kalau gua kurang nyaranin kalau berdasarkan YouTube ya. Kalau gua pribadi emang sih di YouTube juga banyak tentang tutorial-tutorial kayak gitu dari Indonesia, cuman hampir rata-rata ngebahas tentang basic-basicnya aja. Dan ketika lu udah masuk di dunia kerja atau lu udah masuk di apa sih namanya proyekan-proyekan yang sekiranya lu butuhin lah untuk di codingannya, itu tuh lu nggak bakal nemu. Nah ini di Kang IT ini gue sebenarnya ngebahas tentang apapun permasalahan-permasalahan yang dialamin sama anak kuliah atau enggak sama anak-anak yang ya lagi di iniin struggle segala macam, yang bingung cara gimana codingnya. Sebenarnya gua tahu codingannya kayak gimana, cuman guanya males sih ngasih tahu ya karena gak ada duitnya guys, jujur aja guys, belum ada duitnya. Kalau misalkan udah ada 1000 subscriber dan udah 4000 jam mungkin gua bakal jor-joran sih, gua bakal apa sih namanya bakalan jor-joran dan lain sebagainya. Semuanya itu bakal terus terang bikin tutorial yang emang bener-bener di dunia kerja tuh dibutuhin banget codingan yang kayak gimana sih segala macam, kayak gitu sebenarnya.
rata-rata sih kalau di Indonesia sih kalau menurut gua ya hampir jarang banget buat ngasih tahu tentang codingan-codingan yang harus sebenarnya di dunia kerja dan dunia kuliah itu beda guys. Dari segi codingannya tuh udah pasti beda dan pemakaiannya tuh kan udah pasti beda. Intinya kan gini sih sebenarnya, gimana caranya sistem itu berjalan dengan cepat dan optimal, sehingga kalau misalkan datanya itu sampai ribuan, websitenya itu nggak ngeload kayak gitu. Kalau misalkan lu di bagian web ya, kalau di bagian Android juga sama kan kayak gitu. Jadi sebenarnya dari rancangan database juga penting kan, harus adanya indexing dan lain sebagainya. Pokoknya kalau misalkan lu pakai MySQL, cuman hampir rata-rata kalau sekarang tuh pakainya Oracle, MongoDB atau Postgre dan lain sebagainya, banyak lah. Kalau menurut gue sih kalau emang lu pengen belajar kalau MySQL ini kan dasar ya, kalau buat kuliah segala macam nggak masalah lah. Walaupun memang ada juga sih perusahaan yang masih pakai MySQL. Cuman itu tuh ya lu harus belajar kayak MySQL tuh harus belajar kayak forensic dan lain sebagainya sih. Biar lu tuh ngerti relasi dan sebagainya, desain database tuh kayak gimana biar bagus. Jadi kayak ibarat pas lu segala macem nanti terjun di dunia kerja di IT itu nggak kaget gitu desain database-nya kayak gimana. Dan belajar ngedesain database itu kayak tabelnya itu bikin sebanyak mungkin, fiturnya sebanyak mungkin. Kita coba aja, buat coba-coba latihan aja sementara. Nah untuk pengoptimalan data si websitenya itu ya bebas sih sebenarnya, banyak cara. Dan kalau misalkan lu belajar security-nya juga, minimal security ya security login aja dulu lah, nggak perlu ke yang lain. Itu tuh penting banget guys, kayak gitu sebenarnya pembelajaran kayak gitu tuh. Cuman sayangnya di YouTube Indonesia ini nggak ada yang kayak gitu. Sebenarnya gue tuh pengen bahas tentang kayak gitu, cuman jujur guys gak ada duit guys, males gue bahasnya, jujur aja. Jadi nanti kalau misalnya ada saran gimana caranya ya komen aja lah. Oke. Nah kita lanjut ya ke Justin for download. Tutorialnya mantap, tanya bang setelah ganti return view home tampilannya jadi blank dan hanya muncul tulisan add extend layout. Soalnya di mana ya? Ya mungkin di bagian home-nya ini nih, di bagian home ininya nih lu add extend-nya itu nggak bener lah. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini kan extend tuh dia nggak pakai S. Di sini harusnya kan pakai S. Oke, kita lanjut lagi. Apa sih nggak jelas bang, mau nanya. Kalau saya kan ada tombol delete tuh di for each dalam table di barang masuk. Nah, cara menghapus stok barang sesuai dari baris yang kita hapus bagaimana bang? Terima kasih. Banyak cara guys kalau buat kayak gini nih, kayak hapus data banyak barang itu. Misalkan kan contoh kayak kita, kalau di sini kan yang episode yang gue ini kan dicontohinnya itu satu barang ya, satu transaksi satu barang gitu kan, nggak bisa satu transaksi banyak barang sebenarnya kan itu bisa kayak gitu segala macem. Kemudian juga delete-nya juga bisa banyak baris kayak gitu sebenarnya berdasarkan ID aja. Cuman gimana codingannya, nah itu nggak tahu. Lanjut, bukan nggak tahu sih, lebih ke arah gak mau ngasih tahu. Lanjut, Hadiansyah, mantap Kang Nuhun, terima kasih Hadi. Muhammad Iqbal, mantap bang. Oke, mantap juga Muhammad Iqbal. Kemudian Maulana Bilgis S, bang kalau stok 6 biji per harinya gimana ya, mohon arahannya, terima kasih. Stoknya 6 biji gimana maksudnya ini? Gak ngerti, gua gak ngerti bang, kalau stoknya 6 biji per hari gimana ya, mohon arahannya. Wah gak ngerti gua maksudnya apa, 6 bijinya itu barang keluar atau gimana. Dari Sulhan Hasya, terima kasih banyak bang. Ya sama-sama buat Sulhan Hasya. Buat apa nih, Ricky Prayuda Jia bikin tutorial gak niat, emang sengaja, bodo amat. Lu mau komen kayak gitu juga. Kemudian di sini dari Gemma Gusti, kok saya muncul ini ya Kang, Sintak error unexpected token public extension. Coba install ulang lagi aja kalau misalkan dari sini ya. Dicoba diinstal ulang lagi. Kemudian SAMPP-nya coba dipakai yang versi 7.4 kalau buat di Laravel 8.0 ini guys, gitu. Set dah, ini templating cuy, isinya bukan bikin code buat multi user, emang sengaja. Pasti banyak yang komen kayak gitu. Nah kemudian ini ada yang komen nih dari Teguh Kurniawan, mantap bang, lanjutkan bang, kapan lanjutan videonya? Nanti ya guys ya.
Buat yang React JS nih nanti dulu, sementara kan gue lagi ada proyekan juga segala macem, jadi nantilah kalau gue lagi ada waktu luang pasti gue lanjutin. Tapi kalau misalkan gue nggak ada waktu luang, ya udah nggak bakal gue lanjutin gitu aja sih sebenarnya. Cuman nantilah, intinya nanti juga bakal gue lanjutin. Cuman nanti gue pengen minta saran nih gimana caranya, apa sih namanya, ini tuh gue tuh yang bikin males buat ini segala macam tuh karena emang belum ada duit ya guys di YouTube tuh. Makanya gue coba iseng-iseng doang bikin kayak gini tuh sebenarnya. Oke, kita lanjut ke punya entertainment. Gak disertakan GitHub-nya, nggak mungkin gue sertakan GitHub-nya. Kalau mau gratisan cari aja di orang lain ya, jangan dicari di sini. Di sini berbayar bang, sini mau berbayar. Terus dari tahu bulat bang, tolong dong ya episode 3 aja bang, apa aja yang hilang bang, banyak, nggak perlu dijelasin pokoknya. Dari Dias Mahendra bang, lanjutin videonya nanti ya, paling nanti kata gue juga mungkin nanti gue bakal ngadain kayak mungkin Saweria kali ya, atau enggak Sosiabas, biar gue nih semangat guys buat bikin video kayak gini. Soalnya bener guys, males, apa sih namanya, males aja gitu buat dia karena gak ada duit sih malesnya. Karena gini sih kalau menurut gua ya, lu pengen ilmu, lu pengen apa namanya, ilmu itu yang dibutuhin itu kan cuma dua guys sebenarnya kalau menurut gua, yaitu biaya dan waktu. Asal lu ada biaya dan waktu ya lu bakal dapat ilmu tersebut. Tapi kalau misalkan lu nggak punya dua itu ya agak susah juga sebenarnya. Kayak contoh misalkan lu nonton video di channel Kang IT nih yang apa sih namanya, bikin sistem inventory. Nah itu kan ada waktu yang lu korbankan untuk belajar. Kemudian yang kedua ada biaya, yaitu dari biaya kuota dan lain sebagainya, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi banyak hal lah yang sebenarnya kalau misalkan lu pengen ilmu tuh harus banyak banget yang harus dikorbanin sebenarnya. Kalau misalkan lu maunya yang gratisan ya mohon maaf, nggak bakalan ada sih kalau menurut gua ya. Karena memang dua hal itu udah penting banget kalau buat mencari ilmu itu guys, dari waktu dan juga biaya sih. Oke, mungkin udah nggak ada lagi ya dari Learn dan cara atasi fatal error. Nah ini mah tentang cara running produk, itu beda lagi sih sebenarnya. Oke, mungkin cuman itu aja ya komen-komennya, nanti paling bakal gue bahas lagi kalau misalkan ada yang sekiranya menarik dari komen-komennya. Dan untuk episode 3 yang login itu tadi udah gue jawab semuanya. Kemudian yang buat apa namanya, tutorial React JS juga udah gue jawab. Buat apa sih namanya selanjutnya videonya kayak gimana, semuanya udah gue jawabin guys. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I love you semuanya, bye bye.